Majlis Kajian Fiqh Al-Qulub rahimakumullah. Sudah sekian kali kita mengkaji tentang proses yang dilalui oleh seseorang untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita awali dengan pembahasan tentang al-yaqadhah, di mana manusia yang hendak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tenggelam di dalam tidur mereka di dunia ini. Tidak boleh mereka itu senantiasa berada di dalam kelalaian. Karena itu orang yang hendak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali yang harus mereka lakukan adalah membuat diri mereka itu tersentak dari tidur dan meringatkan hatinya agar dia jangan terlena dengan situasi seperti itu. Yang pertama dalam suratul A'raf ayat yang ke-179. Yang kedua dalam suratul Nahl ayat yang ke-108. Surat Al-A'raf ayat 179 ini sering bapak-bapak dan ibu-ibu dengarkan, tetapi dibiarkan berlalu saja tanpa mau berhenti merenungkan apa maksud dari ayat tersebut. Saya bacakan ayat tersebut kepada kita semua, coba kita renungkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter orang yang ghaflah, orang yang berada di dalam ghaflah, di dalam kelalaian. Perumpamaannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kal an'am, bagaikan binatang, dan kita tahu karakteristik yang paling mendasar dan paling utama pada binatang itu adalah memperturutkan syahwat. Maka syahwat makan, syahwat melampiaskan keinginan seksual, itu adalah karakter dari al-an'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang berada dalam kelalaian itu seperti itu karakternya, sehingga bisa terlihat di dalam kehidupan mereka, mereka tidak mempergunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa potensi. Ada potensi kalbu yang bisa memahami, tidak dia pakai. Ada potensi penglihatan yang bisa dia pergunakan untuk melihat, memperhatikan, tidak dia pergunakan. Ada potensi telinga yang bisa mendengar, tidak dia manfaatkan. Nah, ketika tiga potensi itu tidak dipakai, mata tidak lagi dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, kalbu yang diberikan tidak lagi dipergunakan untuk memahami petunjuk-petunjuk syariat, itu juga telinga sudah tidak dipergunakan untuk mendengarkan berbagai nasihat, himbauan. Nah, apa yang terjadi pada orang seperti itu? Tentu mereka akan tenggelam di dalam syahwat. Kalau orang wak mengecekkan, kalau serupa itu orang mata lain tak bisa pakai untuk mencari, telinga tak nama lain dipakai untuk mendengar,
hati tidak didengarkan, hati nurani, orang tersebut akan bersutan di mata, berajau di hati, syahwat yang diperturutkan. Apa bedanya dengan al-an'am? Tidak ada. Makanya dikatakan oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Kenapa dikatakan mereka adall, lebih sesat kalau berada dalam kondisi seperti itu? Karena mereka diciptakan bukan untuk tujuan seperti Allah menciptakan al-an'am, binatang. Allah tidak menciptakan manusia untuk tujuan itu, bukan untuk tujuan seperti Allah menciptakan binatang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai potensi kepada manusia untuk memuliakan mereka, dan mereka kalau mempergunakan menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Makanya kalau kita renungkan apa maksud dari firman Allah, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Dengan apa Allah muliakan? Yang pertama dari sisi khilqah, penciptaannya. Allah berikan terkibat, susunan tubuh kita ini serasi, seimbang. Kemudian Allah berikan potensi untuk kita menjangkau pengetahuan, mendengarkan peringatan, merenungkan apa yang sampai kepada kita, memahami apa yang nasihat yang tiba. Itu adalah karamah, kemuliaan yang diberikan oleh manusia, oleh Allah kepada umat manusia. Nah, kalau itu mereka tidak pakai, tidak pergunakan, ya akhirnya tidak berbeda mereka dengan al-an'am tadi, dan mereka lebih sesat. Kenapa? Kalau al-an'am tidak mempergunakan itu, dan memang mereka tidak dibuat susunan fisik mereka seperti itu dan untuk itu. Tapi ketika manusia memilikinya, kemudian membuatnya tidak terpakai, menjadi rongsokan, mata mereka tidak berguna melainkan seperti mata hewan saja, telinga mereka tidak mereka pakai melainkan seperti telinga hewan saja, binatang saja. Mereka diberikan akal pemikiran, tapi tak lebih kegunaannya sebagaimana otak yang hanya meneruskan kehendak dari syahwat saja. Nah, orang yang berpunya tidak mempergunakan, mana yang lebih parah daripada orang memang tidak punya itu? Tentu orang yang punya. Ibarat orang awak mengecekkan, kalau orang dalam kalam kok tak taruang tak jerumui, orang mengecekkan, Pak, ya wajarlah nya berjalan serupa itu. Tapi kalau orang nan diagiakan center mato berbagai macam, ditunjukkan ke jalanan tarang, nya tampuh yo jalanan salah, kemudian terjerumus dan tertumus dia masuk ke dalam jurang. Nah, manusia yang seperti ini lebih parah daripada hewan. Nah, situasi memperturutkan syahwat, tidak mempergunakan alat potensi, itulah yang disebut dengan situasi ghaflah, situasi lalai, atau ada yang mengatakan itu situasi naum, orang tertidur namanya, tidak sadar dengan keadaan dirinya. Nah, kalau dia ingin selamat, tentu dia harus bangun. Oi, jago lalai, Allah tu peturut jo nafsu tu, Allah tu peturutkan jo syahwat itu. Nah, ketika dia tersentak bangun, nah ini gunanya nasihat-nasihat, ini gunanya tausiah, ini gunanya kawan yang terus akan memperingatkan. Jadi kalau kawan yang akan menina bobokkan kita di dalam lalai itu, tidak kawan dan bana itu. Kawan yang sebenar kawan, kalau tak kalau awak di dunia dijagoannya. Kalau lalai awak diingatkannya. Kalau tidak, itu kawan yang diperoleh, berarti kita sedang berjalan bersama-sama di dalam kerugian. Itu dikatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat, terus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, setelah seseorang bangun tersentak dari kelalaian dan tidur terjatuh, assalamualaikum umulah dihabiskan untuk mempeturutkan serupa yang dipeturutkan di al-an'am.
Buat renung-renungkan. Makanya kalau orang mau berjalan kepada Allah, mau disebut itu tariqah, mau disebut itu suluk. Mustalahat, istilah bisa bermacam-macam. Kalau orang betul-betul sungguh untuk berjalan kepada Allah, maka apa yang harus dia sadari? Terlebih dahulu, begitu lama dia terlelap tidur, terlalai, jatuh umur lah lanjut saja. Uban sudah memenuhi kepala kita, kulit sudah tidak lagi setegang waktu kita masih muda, kekuatan sudah mulai menurun. Nah, berapa tahun sudah kita lewati dengan ghaflah, dengan kelalaian, memperturutkan kehendak syahwat, bagaikan binatang yang hanya butuh makan, butuh berketurunan itu. Nah, kemudian disentakkan, muncullah yang disebut al-yaqazah. Nah, itu yang dikatakan proses pertama, langkah awal, manzilatun ula. Orang kalau hendak memperbaiki diri, berhijrah menuju kepada Allah, menempuh jalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, awal pertama apa yang dia lakukan? Bangunkan dirinya dari kelalaian itu. Itu gunanya nasihat. Itu gunanya hadir mendengarkan tausiah di majlis ilmu, ceramah yang disampaikan para dai, para ulama, ustaz, buya. Tapi kalau nak lalok tiba, lalok je balik, itu lupa guna dia oleh itu. Harusnya bukan tercerahkan lebih dahulu, terbangunkan dari lalai dan tidur. Nah, setelah dia bangun, Al-Imam Al-Hariri yang kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, setelah seseorang berada dalam situasi tersentak, bangun dari tidurnya yang mungkin telah begitu lama, panjang, bertahun-tahun, semenjak akil balik dahulu, memperturutkan syahwat, tidak tahu bahawa kita hamba Allah yang berkewajiban harus melakukan apa yang difardukan oleh Allah berupa salat, puasa, zakat, haji. Ada hudud, batasan yang harus dipatuhi, yang tidak boleh dilampaui, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama ini tidak perhatikan itu, serupa orang lalok kemari jangkau saja, tidak sadar dengan kehidupan. Nah, tersentak bangun, apa lagi? Nah, disinilah masuk kepada apa? Kepada manzilah, kepada proses yang kedua, kepada posisi yang kedua, langkah berikutnya. Apa langkahnya? Yaitu menghadirkan basirah, menghadirkan pandangan, cali lalai. Kalaulah jago lalok, pandanglah di sekitarnya. Ternyata terlalu lama awak tertidur, di sekitar awak lah aneh-aneh. Perhatikan diri. Ternyata lah lanjut yo. Calik keliling, banyak kawan mota dulu lapai saya surang-surang. Nah, ketika kita menyadari itu, apa yang harus kita ketahui lagi? Yaitu harus kita cari mana jalan yang tepat yang akan kita tempuh. Jadi orang kalau terjago, tersintak dari lalok, kalau dia ingin berjalan ke arah yang benar, ini kerajaan pertama. Tak sekali tagak, sekali berjalan dah. Hadirkan kesadaran itu, buat diri kita bisa melihat mana jalan yang akan ditempuh. Itu yang dikatakan basirah itu, yang sudah kita jelaskan. Tampak dewak jalan A yang ditempuh. Tentu itu melalui proses yang harus kita lalui. Cari posisi diri kita.
Oh, di dalam hidup apa pekerjaan kita? Laiko halal dan haram wak perhatikan dalam mencari kehidupan. Dalam berumah tangga, di mana posisi kita? Laiko tanggungjawab awak jalankan. Apa saja peran yang kita tempuh dalam dunia ini harus kita sadari. Kalau kece orang itu outstanding awak namanya. Posisi awak harus awak ketahui. Setelah tahu posisi awak, kama jalan yang akan ditempuh. Nah, tentu untuk menempuh jalan itu, kita harus bisa melihat mana jalan yang menyelamatkan. Nah, disinilah kita bicara tentang manzilah al-basirah yang 3 yang sudah kita jelaskan. Manzilah al-basirah yaitu ada manzilah al-basirah itu asma' was sifat terkait dengan perkara keimanan. Kenapa ini perlu dahulu? So, ini akan menjaga langkah kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendampingi kita di dalam hidup ini dengan segala kesempurnaan sifatnya, dengan seluruh asma'nya yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk mengenalinya, sehingga kita merasa bahwa kita tidak sendiri dalam kehidupan ini, dan kita sadar bahwa kita senantiasa diawasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentu basirah fil amri wan nahi. Nah, itu yang dikatakan carilah perintah dan larangan Allah. Kita lihat selama ini di dalam tidur berapa banyak sudah perintah dan larangan itu kita langgar. Nah, kemudian al-wa'du wal wa'id. Lihat bagaimana janji Allah dan ancamannya. Kalau kita sudah melihat itu, lah tahu awak lalai Assalamualaikum, lah tampak dewak jalan akan ditampuh, lah sadar bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita, menuntun kita. Cuma selama ini tidak kita sadari hal itu. Kemudian lihat pula apa yang harus ditempuh dalam hidup, berupa petunjuknya, amarnya, perintahnya, nahinya, larangannya. Dan kemudian apa akibat dari kita mematuhi dan melanggar itu? Tentu ada. Kalau kita patuhi petunjuknya, maka ada wa'adun, ada janji yang dia berikan kepada kita supaya kita bersemangat untuk menempuh jalan yang telah dia bentangkan itu. Dan kita lihat pula ada ancamannya kalau kita melanggar apa yang menjadi ketentuan syariatnya, agar kita mau menghindar dari melanggar ketaatan kepadanya. Itu dikatakan basirah. Jadi orang tersintak jago lah, tampak dengan situasi lah, tahu arah kama akan dituju.